Bismillah. Qala Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, bab la yadbau lillahi bimakani yadbau fi li ghairillah, wa qaulullah ta'ala la takum fi abada. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala nazara rajulun an yanhara ibilan bibuanata fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha watanun min awthanin al-jahiliyati yu'badu. Qalu la. Qala fahal kana fiha aidun min ayadihim. Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadrika fa inna la wafa linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Bismillah. Al-Baqi ba'da dars. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab dari kesyirikan orang-orang yang bernadar kepada selain Allah. Maka dari bab ini jelas Asy-Syaikh ingin menjelaskan termasuk dari kesyirikan mereka orang-orang yang bernadar kepada selain Allah. Lalu apa itu nadar? Dan apa hukumnya dari an-nadar? An-nadar yang mana dia adalah seseorang yang mengilzamkan sesuatu kepada dirinya, yang mana perkara itu bisa jadi ibadah yang sunnah, namun dia ilzamkan atas dirinya di saat tercapai apa yang dia cita-citakan. Seperti contohnya santri di sini ataupun santri dimanapun mengatakan, kalau saya hafal Al-Quran dalam 1 bulan ini, karena dia sudah misalnya 28 juz, maka saya jika menghafal Al-Quran dalam waktu 2 bulan ini genap 30 juz, maka saya akan menyembelih kambing dibagikan untuk para santri. Maka ini dinamakan nadar, mengilzamkan sesuatu perkara yang bukan ilzam atasnya, mewajibkan kepada Allah untuk melaksanakan peribadatan yang intinya bukan wajib. Maka ini gambaran dari nadar. Maka nadar di sini yang diinginkan terbagi menjadi 2. An-nadar untuk Allah Jalla wa'ala, dan an-nadar yang kedua kesyirikan hukumnya di saat untuk selain Allah. Maka apakah ada nadar untuk selain Allah? Ada. Bagi mereka orang-orang yang tidak mengetahui tauhid, bagi mereka kaum muslimin yang tidak belajar tauhid. Bagaimana caranya? Seperti mereka di saat ngalap barokah, mereka melaksanakan sholat setiap hari dan bersyahadat setiap hari di dalam sujudnya, di dalam tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia mentauhidkan dari ucapannya dan juga di dalam sholat 5 waktu. Namun di saat dia ngalap barokah, berkunjung kepada kuburan wali, kuburan habib, maka dia tidak mempunyai ilmu tauhid. Maka diajak oleh orang-orang yang sekitarnya ngalap barokah, meyakini bahwa di kuburan wali yang sudah meninggal itu, wali itu soleh, sehingga orang-orang berdoa di sana dianggapnya dikabulkan doanya oleh Allah.
Dianggapnya para wali ini bisa mendengar dan mengabulkan apa yang diminta oleh orang yang memintanya. Maka apa hubungannya nadar di sini? Orang ini berkata, "Wahai wali, saya bernadar kepadamu, jika setelah ziarah ini istri saya yang sudah 40 tahun kami menikah tidak mempunyai anak, maka jika saya pulang dan istri saya hamil, saya bernadar untuk menyembelih si kerbau besar untukmu." Maka di sini masuk kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia bernadar untuk mayit, untuk orang yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Karena seorang yang ada di mayit tidak ada hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Inna ibna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda salas. Sesungguhnya seorang hamba yang meninggal, maka dia di kuburannya itu tidak bersambung dengan akhirat dan dunia kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama amal jariyah. Jika dulu dia membangun masjid atau membangun WC atau membangun sumur bor untuk MCK di masjid dan seterusnya, maka mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dia dulu seorang dai pengajar, maka buku-bukunya dia dibaca, diajarkan, dan YouTube-nya dia bertebaran di media sosial didengar, akan terus mengalir pahalanya. Dan begitu pun yang ketiga, doa anak soleh baginya mengalir di dunia, anaknya berdoa sampai kepada akhiratnya, sampai kepada alam barzahnya pahalanya. Selain dari 3 itu tidak bersambung. Wa alaysa lil insani illa masa. Maka tidaklah dari manusia itu kecuali apa yang dia lakukan dulu. Maka bagaimana seseorang yang meminta di kuburan wali, "Wahai wali, sembuhkanlah penyakitku. Wahai wali, berikanlah aku uang. Dan wahai wali, jadikan istri saya bunting." Kemudian apalagi bernadar. Bernadar bahwa jika istri saya bunting setelah saya ziarah kepadamu, setelah ngalap barokah, maka jika hamil istri saya akan menyembelih demikian dan demikian, atau saya akan melaksanakan apa saja bernazar untuk mayit yang tidak bisa bermanfaat untuk dirinya dan kepada orang lain. Maka di sini yang diinginkan dengan kesyirikan dalam bernazar. Maka kaidah di dalam ilmu tauhid al-uluhiyah, semua yang namanya ibadah maka harus straight to Allah, hanya diberikan kepada Allah. He is the one and only. Dia adalah zat satu-satunya yang menerima ibadah dari hambanya. Maka tidak boleh ibadah dipalingkan kepada selain Allah. Lalu apakah nadar adalah ibadah? Inilah pembahasan kita. Maka kita masuk sekarang kepada 3 pendalilan, 2 di dalam Al-Quran dan 1 di dalam hadis. Allah berfirman, yufuna bin nadri, bahwa dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman, yufuna bin nadri, jika dia bernadar dan nadarnya untuk kebaikan, maka harus dipenuhi. Dipuji oleh Allah orang-orang yang melaksanakan nadarnya. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa ma anfaqtum min nafaqatin au nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamuhu. Maka dari apa-apa yang kamu infakkan dan apa-apa dari nadar yang kamu penuhi, maka Allah mengetahuinya. Dari 2 ayat ini pujian
bagi mereka orang-orang yang melaksanakan nadar dan memenuhi nadarnya, dipuji. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa nadar itu ibadah, karena Allah memuji orang yang memenuhinya. Adapun di dalam hadis lebih jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nadara an yuti Allah fal yuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, seperti dia bernadar tadi menyembelih kambing, menyembelih sapi untuk diberikan kepada tetangga-tetangganya, ini ibadah. Atau dia menginfakkan dari sebagian hartanya fisabilillah, ini juga ibadah. Maka disebutkan barang siapa yang bernadar untuk ibadah ketaatan kepada Allah, maka fal yuti'hu. Apa i'rabnya fal yuti'hu? Yuti' fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr, fal yuti'hu. Maka lam amr masuk kepada fi'lun mudhari' di ilmil usul memberikan makna wajib. Fal yuti'hu maka maknanya wajib bagi dia untuk memenuhi dari nadar yang taat kepada Allah tadi. Maka di sini hukum nadar di saat untuk taat kepada Allah wajib dipenuhi. Kemudian disebutkan wa man nadara an ya'siyallaha fala ya'si. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka please, setelah terpenuhi keinginannya ya jangan bermaksiat kepada Allah. Apakah ada orang bernadar bermaksiat kepada Allah? Ada. Saat mereka tidak menyadari bahwa itu adalah perkara yang dosa. Maka di sini hukumnya tidak boleh untuk memenuhi nadar tersebut, karena jika dilaksanakan akan menjadi dosa. Ada orang yang seperti ini, ada orang-orang yang jahil kepada hukum syariat Allah. Maka jika saya demikian dan demikian, saya bernadar akan membeli 5 lusin dari rokok Sampurna, saya bagikan kepada orang-orang. Maksiat apa tidak nadar ini? Maksiat. Karena merokok hukumnya haram, menyebabkan pembunuhan secara perlahan-lahan. Maka ditulis di dalam rokok-rokok yang kita juga jarang membacanya karena nggak pernah beli rokok, cuman katanya tertulis merokok membunuhmu. Iya. Too much cigarette will kill you. Kebanyakan merokok akan membunuhmu. Maka ini adalah masuk kepada perkara wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka janganlah kalian menyebabkan dengan diri-diri kalian masuk kepada kecelakaan. Dan Allah berfirman wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Maka merokok adalah membunuh dengan pelan-pelan, mengarah kepada kerusakan. Maka orang ini bernadar, jika aku dikabulkan demikian dan demikian oleh Allah, aku akan membeli tadi rokok, kemudian aku bagikan kepada teman-temanku. Maka dia berpikir rokok adalah perkara yang mungkin mubah. Maka di sini perkara yang haram tidak boleh untuk dilaksanakan. Maka dari 3 pendalilan di sini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwa nadar adalah ibadah. Di mana 2 ayat menyebutkan yufuna binadri, bahwa Allah memuji orang-orang mukmin yang menepati nadarnya. Dan juga disebutkan bahwa Allah mengetahui apa-apa yang dinadarkan. Dan juga di dalam hadis, barang siapa yang bernadar untuk ketaatan maka wajib dipenuhi. Maka ini dari permasalahan nadar asalnya adalah ibadah.